Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi pelajaran hari ini kelas 12 sosiologi semester pertama untuk bab pertama yaitu perubahan sosial di dalam masyarakat. Nah, kita perkenalan untuk materinya terlebih dahulu. Kalian pasti sudah kenal, sudah paham, sudah mengalami apa itu maksud dari perubahan. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kira-kira selama kalian belajar di MA Al-Islah, perubahan apa yang sudah kalian alami, yang kalian lakukan dan ingin kalian lakukan? Nah, silahkan nanti itu dituliskan di buku. Untuk pertemuan selanjutnya akan saya tanyakan kembali. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materi perubahan sosial secara singkat. Untuk perubahan sosial dari kata dasar berubah dan sosial, kita bisa mengingat kembali bahwa manusia itu memiliki sifat sebagai makhluk sosial, di mana kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, selama kita hidup, selama kita bermasyarakat, baik sejak kita di dalam rahim seorang ibu, dilahirkan, kemudian kita beranjak di masa anak-anak, remaja, dan dewasa, pasti mengalami yang namanya perubahan. Karena tidak mungkin kita begitu dilahirkan sampai kita dewasa selalu sama, baik dari sikap, perilaku, kepribadian, ataupun pola pikir, kita pasti akan mengalami yang namanya perubahan sosial. Nah, sekarang perubahan sosial itu sendiri yaitu segala sesuatu dapat mengalami perubahan menuju arah yang lebih baik, baik dari sisi manusia, dari segi organisasi yang bersangkutan dengan lingkungan masyarakat. Kalian dapat membuat definisi tentang perubahan sosial dengan kalimat kalian sendiri. Nah, sekarang jika kita berubah atau kita melakukan perubahan, apa saja yang dapat mempengaruhi atau macam-macam faktor pembentuk dari perubahan sosial itu? Yaitu ada dua. Yang pertama, faktor dari dalam. Yang kedua, faktor dari luar. Kalau faktor dari dalam, contohnya yaitu pertambahan dan pengurangan penduduk, kemudian ada peperangan atau konflik dalam masyarakat. Nah, sekarang faktor pertambahan penduduk dapat kita cermati dari kelahiran, kemudian ada perpindahan penduduk yang masuk ke dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan untuk pengurangan jumlah penduduk dapat kita cermati dengan contoh kematian atau keluarnya penduduk dari suatu tempat keluar tempat. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor dari luar. Contohnya apa? Contohnya bencana alam, kemudian faktor perubahan budaya, kemudian ada konflik antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Jadi beda untuk faktor dari dalam dan faktor dari luar tentang konflik. Jika yang dari dalam itu hanya konflik antar masyarakat yang ada di dalam lingkungannya sesama masyarakat tersebut, tetapi kalau faktor yang dari luar yaitu antara masyarakat satu dengan masyarakat di luar wilayah yang lain. Nah, untuk hari ini kita perkenalan faktor pembentuk perubahan sosial. Nah, kebetulan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha yang akan kita peringati besok hari Selasa, maka tugasnya dikerjakan perubahan apa yang terjadi dari sebelum masa pandemi sampai dengan masa pandemi untuk Hari Raya Idul Adha. Bagaimana proses menjalankan ibadah sholat Idul Adha dengan proses penyembelihan hewan-hewan kurban. Jadi silahkan kalian merangkum, membuat tugasnya, dituliskan perbedaan peringatan Hari Raya Idul Adha sebelum masa pandemi dengan selama masa pandemi. Apakah terdapat perubahan di sana? Nah, silahkan dituliskan secara lengkap. Pertemuan selanjutnya silahkan dibacakan satu persatu atau dilaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.